terhilang. Mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi Kau masih hidup, Ku mau selalu untuk jadi berkat. Lihat jiwa yang terhilang. Mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi Ku masih hidup, Ku mau selalu untuk jadi berkat. Menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi Kau masih hidup, Ku mau selalu untuk jadi berkat. Selagi Kau masih hidup, selagi Kau masih hidup, selagi Kau masih hidup, Ku mau selalu untuk jadi berkat. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hari-hari pemberiannya dengan baik hingga sampai saat ini. Dan waktunya bagi kita kembali belajar memahami akan kehendak dan karyanya melalui sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu mari terlebih dahulu kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi ya Allah, yang telah memperkenankan kami bersama-sama hadir di tempat ini. Bersama-sama mensyukuri akan nikmat karunia Tuhan. Bersama-sama menikmati hidup pemberian Tuhan. Menikmati penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan waktunya bagi kami pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kehidupan, biarlah Engkau sendiri yang bersabda, berfirman melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Sehingga firman-Mu itu boleh menguatkan kami, boleh menyapa kami, menegur kami. Boleh juga
memberikan penghiburan dan semangat untuk melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu naungi kami, dan kami siap untuk bersama-sama dibentuk. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hendak bersama-sama belajar dari Yohanes 20. Yohanes 20 akan kita lihat, kita simak dari ayat yang ke-19 sampai 23. Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai 23. Nanti kita akan lebih berkonsentrasi pada ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya mengulang ayat yang ke-21 supaya kita lebih berkonsentrasi pada ayat ini. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ini dinyatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku. Yesus sebagai yang diutus. Pertanyaannya tentu saja, diutus untuk apa? Saudara-saudara, mari kita bersama kembali mengingat apa yang terjadi ketika manusia terjatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah menyatakan induk janji kepada umat manusia tentu saja. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kita tentu berbicara tentang manusia yang terjatuh ke dalam dosa dan konsekuensi dari keterjatuhan mereka ke dalam dosa. Kehidupan yang sudah dibangun, diciptakan oleh Allah menjadi rusak pada waktu itu. Bukan hanya hubungan manusia dengan Allah, tetapi manusia dengan alam, dengan binatang-binatang, dengan apa yang sudah diciptakan Allah tentu saja. Dan nampaknya yang menjadi sumber permasalahan adalah antara manusia itu sendiri dengan ular. Manusia yang mana kalau pertanyaan itu muncul? Tentu perempuan yang diciptakan pasca Allah menciptakan laki-laki, Adam dan Hawa. Sebagaimana kita tahu percakapan di dalam Kejadian 3
ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke 24 adalah peristiwa bagaimana manusia itu terjatuh ke dalam dosa gegara terbujuk oleh ular. Yang dikatakan oleh Allah pada ayatnya yang pertama dari Kejadian 3, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular nampaknya begitu cerdiknya, tetapi juga begitu pandainya merayu perempuan ini, Hawa. Sehingga ketika terjadi peristiwa terjatuhnya manusia ke dalam dosa, menyeret banyak pihak, lalu muncullah induk janji yang tadi saya bacakan di dalam Kejadian 3:15. Kalau di sana dikatakan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, artinya mengadakan permusuhan antara si ular dengan si perempuan, si Hawa. Antara keturunan ular dengan keturunannya Hawa. Keturunan ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Tetapi ingatlah bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan si ular. Saudara-saudara, tentu dalam cerita-cerita berikutnya kita mengetahui bahwa ular ini lalu diidentikan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan dari sinilah, dari induk janji inilah plan rencana Allah untuk mengutus Yesus tentu saja. Yesus yang merupakan keturunan perempuan itulah yang pada akhirnya nanti akan meremukkan kepala ular. Keturunan ular. Atau sang jahat itu. Nampaknya kalau Tuhan Yesus yang diutus bukanlah sesuatu yang mudah dan remeh-temeh. Karena bagaimanapun juga memperhatikan ayat ini, Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, keturunannya akan meremukkan kepalamu, artinya harus ada perjuangan. Kita tahu bagaimana ular itu. Bagaimana kalau dikatakan di awal tadi cerdik, paling cerdik. Bukankah kalau kita melihat ular itu begitu hebatnya? Ya oke lah. Mereka dengan pelan berjalan. Tetapi bukankah ketika dia mengerti bahwa ada musuh di depannya, atau ada orang yang mengusik kehidupannya, dengan cekatan dia akan melompat, akan membelit, akan memusnahkan, mematok orang dan berusaha untuk menewaskannya. Sehingga tidak mudah. Kalau toh Tuhan Yesus harus berjuang, kalau gambaran itu berjuang meremukkan kepala si ular itu, tidak mudah. Begitupun perjuangan tidak mudah ketika lalu ada ungkapan bahwa keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Artinya Tuhan Yesus berjuang dua kali. Tuhan Yesus berjuang untuk meremukkan kepala ular, tetapi sekaligus dia harus menghindar dari patokan gigitan ular itu. Dan sebagaimana kita tahu, Tuhan Yesus hadir. Kalau orang mengatakan dari nubuatan ini sampai dengan kehadiran Tuhan Yesus kurang lebihnya 1000 tahun. Kalau menurut saya Tuhan begitu sabarnya ngemong kehidupan manusia. Sapa ngerti menungso kuwi ndang tobat, ndang sadar. Perjalanan yang 1000 tahun itu bagi manusia sangat lama. Memakan waktu yang lama lah. Karena bagaimanapun juga
Kalau itu 1000 tahun, berarti berapa generasi saja? Tetapi bukankah Allah begitu mengasihi kehidupan manusia dengan menghadirkan nabi, menghadirkan imam dalam kehidupan manusia? Menghadirkan nabi, menghadirkan raja. Supaya apa? Supaya manusia bertobat, menyesali akan dosa-dosanya. Dan pada akhirnya sang utusan itu benar-benar dihadirkan ke atas muka bumi. Dan kalau kita melihat peristiwa Natal, bagaimana Yesus hadir saja, Yesus sudah harus berjuang. Kalau toh simbol si ular ini atau keturunan ular ini ada pada diri Herodes, bukankah sang keturunan ular itu hendak meremukkan tumit dari sang utusan atau keturunan perempuan? Dari lahirnya, kurang lebih berusia 2 tahun, Tuhan Yesus dikejar-kejar, hendak dibunuh. Sang utusan yang memiliki peran sebagai penyelamat bagi kehidupan dunia, saya katakan, bukan hanya manusia tetapi dunia, hendak dipatahkan mulai dari awal mulanya. Tuhan Yesus harus menghindari itu. Dan bukan hanya sekali 2 kali Tuhan menghindari patokan-patokan ular. Karena toh perjalanan kehidupan Tuhan Yesus tidaklah ringan sama sekali. Ketika bayi harus mengungsi lalu kembali lagi. Lalu bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan diri untuk pelayanannya yang bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tetapi bertahun-tahun, karena kita tahu Tuhan Yesus mulai pengajarannya umur 30. Artinya selama kurang lebihnya 30 tahun Tuhan Yesus mempersiapkan tugas perutusan itu dengan baik. Bahkan ketika Tuhan Yesus harus mencoba untuk meremukkan kepala keturunan ular, perjalanannya sungguh menyakitkan, saudara. Penderitaan-penderitaan yang harus dialami, tentu kalau kita melihat penderitaan fisik baru dialami ketika Tuhan Yesus masuk ke Petamanan Getsemani sampai dengan hari Jumat sore itu. Tetapi bukankah penderitaan-penderitaan secara mental ketika berusaha untuk meremukkan kepala si ular ini juga berat, tidak ringan untuk dipikul. Tetapi sampai pada akhirnya, kalau kita merunut cerita, Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Ketika kita bersama-sama memperingati Sabtu Sunyi, artinya di sana Tuhan Yesus dalam situasi genting. Bergulat berperang, berusaha untuk meremukkan kepala ular supaya kekuatan si jahat itu tidak lagi berkuasa atas kehidupan manusia. Sungguh luar biasa tentu perutusan ini. Perutusan yang bukan hanya memakan pikiran, tenaga, tetapi bahkan nyawa. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika di perikop kita, cerita setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari, beberapa kali ada yang mencatat 10, ada yang mencatat 12 kali penampakan diri, dan inilah salah satu penampakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang menang, Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kuasa kegelapan dengan cara meremukkan kepala ular tadi, mencoba untuk membangun motivasi para murid.
Karena selepas itu Tuhan Yesus hendak kembali ke tahtanya yang maha mulia di surga. Yang menurut Yohanes lalu dikatakan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya pekerjaan perutusan itu tidak pernah selesai dikerjakan oleh Tuhan. Ada saja yang dikerjakan Tuhan untuk umat yang dikasihinya. Sehingga ketika Tuhan Yesus hadir bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa akulah Allah, akulah Tuhan, akulah yang memiliki kuasa, tetapi juga memberikan dorongan, memberikan semangat kepada para murid untuk melakukan hal yang sama. Mulai ada pertanyaan nih, hal yang sama yang mana? Apakah kita juga diutus untuk meremukkan kepala ular dan menghindari patokan ular sehingga kita tidak diremukkan tumit kita, tetapi kita mencoba untuk mengalahkannya? Lalu perjalanannya juga sama seperti Yesus yang begitu berbelit, begitu rumit, begitu berat. Saudaraku, persamaan itu adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita sama-sama diutus. Tetapi bukankah terlebih dahulu saat kita hendak melakukan perutusan itu, Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Sebenarnya ketika kita diminta untuk menjadi utusannya, damai sejahtera itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Damai itu ada dalam diri kita. Damai itu menguasai kita. Bahkan kalau di bagian ayat yang ke-22, bukankah Tuhan Yesus juga mengatakan, terimalah Roh Kudus, setelah Tuhan Yesus menghembusi para murid. Tentu pengertian ini bukan hanya untuk para murid ketika itu, tetapi juga kita sampai dengan hari ini. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya tentu saja perutusan apa? Kalau Tuhan Yesus memiliki kuasa, Tuhan Yesus yang adalah 100% manusia tetapi juga 100% Allah, kita 100% manusia, tidak memiliki kealahan sama sekali. Kita diutus untuk apa? Saudara-saudara, perutusan kita dengan perutusan Tuhan Yesus tentu berbeda. Tuhan Yesus dengan pergumulan, dengan permasalahan mengenai kehidupan manusia. Tetapi kita diutus untuk kehidupan diri sendiri. Kehidupan orang-orang yang kita kasihi, tetapi juga kehidupan orang-orang yang ada di seputar kehidupan kita. Perutusan itu tentu saja yang pertama, Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan dengan darahnya yang begitu mahal, tetapi gratis kita terima. Kita diharapkan menjadi perutus, menjadi utusan-utusan yang mampu mempertahankan keselamatan itu. Karena kadang dengan mudahnya kita menggadaikan, bahkan menjual, menganggap keselamatan itu barang sepele, yang patut untuk dibuang, yang patut untuk disingkirkan. Melalui banyak hal. Melalui perjodohan, karena kasus ekonomi, karena kasus keluarga, karena jabatan, karena kehidupan, karena sakit penyakit, karena pergumulan-pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan kita, sehingga kita meninggalkan Yesus dan menganggap bahwa keselamatan itu tidak ada dalam Yesus. Sehingga kembali kita diutus untuk mempertahankan keselamatan yang sudah ada dalam diri kita. Keselamatan itu begitu mahalnya dan tidak murahan, walaupun kita tidak membayarnya. Lalu yang kedua, saudara, perutusan kita yang tidak begitu berat sebagaimana Yesus alami adalah bagaimana menyaksikan karya
penyelamatan itu sendiri. Kalau zaman sekarang tidak begitu mudah ketika kita harus koar-koar, harus teriak-teriak. Tetapi bagaimana kita menjalani hari-hari panjang kita menjadi alat sarana Tuhan untuk memberitakan kasih-Nya. Tuhan Yesus itu sosok yang begitu mengasihi, sehingga kita pun diharapkan juga mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi siapa? Mengasihi setiap orang. Apakah Tuhan Yesus pandang bulu? Tidak sama sekali. Apakah Tuhan Yesus membeda-bedakan status sosial, ilmu budaya? Tidak sama sekali. Strata sosial dia babat. Orang yang berbeda keyakinan dia babat. Dia terima. Dia beri jalan keluar. Dia beri kesembuhan. Begitupun dengan kita, saudara. Kita diharapkan melalui pengutusan itu, kita diharapkan menebar kasih Kristus yang menerima siapapun, merangkul siapapun. Pundak kita tersedia bagi setiap orang di sekitar kehidupan kita yang mengalami keterpurukan hidup tentu saja. Lalu tentu bagian dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mau dengan rela melayani kita. Dan oleh sebab itu, perutusan yang ketiga yang dinyatakan bagi kita adalah, ayo jangan enggan untuk melayani Dia. Pelayanan bukan hanya menjadi pendeta atau bagian dari majelis gereja atau komisi-komisi, tetapi bagaimana kita dengan ringannya memberikan bantuan, melangkah untuk setiap orang yang membutuhkan kehadiran kita, penguatan kita, dan doa-doa kita. Melayani kehidupan sendiri, melayani kehidupan keluarga, melayani kehidupan masyarakat, itulah yang mampu untuk kita lakukan. Dan percayalah bahwa perutusan yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi ringan saat dua hal tadi sudah diberikan dalam hidup kita: damai sejahtera dan hembusan kuasa Roh Kudus. Artinya kita menjalani semuanya, menjalani tugas itu tidak kita lakukan sendirian, karena ada kuasa Allah di dalamnya. Kalau kita mengingat minggu kemarin ketika khotbah, bukankah kita juga akan diperhadapkan kepada mahkamah agama? Tetapi juga ada jaminan di sana. Apa yang hendak engkau ungkapkan itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi Roh Kudus yang berkuasa dalam dirimu. Artinya penyertaan Tuhan itu nyata. Percayakan kehidupan kita kepadanya, niscaya kita menjadi utusan yang baik, yang mampu diandalkan oleh Tuhan. Ayo semangat menjalani semuanya, supaya kehidupan semakin nampak damainya, tentramnya di hadapan Tuhan. Keindahan surgawi boleh kita lihat di dalam kehidupan kita bersama, selama kita masih menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami boleh mensyukuri akan setiap karunia yang kami terima. Mensyukuri atas kehidupan yang ada hingga sampai saat ini. Mensyukuri akan keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hendak, kami memiliki niat
untuk sama seperti Engkau, menjadi utusan. Tetapi bukankah kami ini manusia yang lemah? Seringkali godaan-godaan itu menerpa kehidupan kami. Kami takut untuk meremukkan kepala ular. Seringkali kami tidak mudah untuk menghindar patokan ular itu. Walau Engkau sendiri menjamin bahwa di dalam diri kami Roh Kudus itu berkuasa. Oleh sebab itu saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau mampukan kami peka terhadap kehidupan kami. Mampukan kami lebih mempercayai lagi, meyakini lagi bahwa kuasa Roh Kudus itu benar-benar ada. Kami tinggal merendahkan hati kami. Kami tinggal berserah penuh akan apa yang Engkau kerjakan di dalam diri kami. Sehingga saat damai sejahtera itu sudah Engkau berikan, bahkan kuasa Roh Kudus itu ada di dalam diri kami, sebenarnya tidak perlu ada yang kami takutkan untuk menjalani tugas perutusan itu. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah perhimpunan kami juga tetap terus memohonkan berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami boleh menjadi bagian kekuatan mereka, kami boleh menjadi bagian doa mereka, kami boleh menjadi bagian penghiburan mereka. Mereka yang berada dalam berbagai macam masalah hidup, terlebih sakit penyakit yang seringkali tetap terus bercokol dalam tubuh seseorang, menjadikan kami lemah, lebih lemah lagi. Menjadikan kami khawatir, menjadikan kami takut, menjadikan kami putus asa. Topang kami, tolong kami ya Tuhan, bangkit dari keterpurukan itu. Kuasai kami untuk kami boleh memiliki semangat juang yang tinggi untuk mengatasi rasa sakit yang ada di dalam tubuh kami. Dan terus berharap bahwa pada saatnya Engkau membebaskan kami dari sakit penyakit itu. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Suratno. Pengobatan itu terus dilakukan. Upaya itu terus ada. Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Tunjukkan diagnosa yang tepat. Sehingga pengobatan itu pun tepat. Mengenai sasaran dan akhirnya saudara kami ini boleh sembuh. Demikian pun dengan apa yang dialami oleh orang tua hamba-Mu, Bapak Suharno. Kalau saat ini harus beristirahat di rumah sakit, kalau beberapa waktu ini kondisi tubuhnya menurun, tetapi kami juga percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dalam dirinya. Tuhan akan terus memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, terlebih memberi kesempatan untuk menjagai kami, anak cucunya. Kami percayakan saudara-saudara kami yang lain pun ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Keluarga-keluarga yang telah Engkau himpunkan, yang telah Engkau jadikan, Tuhan pula yang berkarya atasnya. Tuhanlah yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah Tuhan nyatakan. Tuhan memberikan anak-anak, bahkan Tuhan memampukan kami yang harus berjuang untuk terus berharap akan momongan kepada Tuhan. Engkaulah yang akan memberikan tepat pada waktunya. Engkaulah yang akan memampukan orang tua menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya, yang mampu mendampingi dengan kesabaran, dengan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Engkau pula
yang terus merancangkan kesuksesan dalam kehidupan anak-anak kami, dan orang tua pun mampu mengimbanginya. Bapa di dalam surga, berdoa untuk kehidupan gereja milik Tuhan dimanapun berada, terlebih di GKJ Purbalingga. Di tengah-tengah kasus COVID-19, tentu kami mengalami keterpurukan juga. Kami mengalami kekhawatiran juga. Tetapi toh kami harus menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Karena Engkaulah yang menghadirkan GKJ Purbalingga di tengah-tengah masyarakat Purbalingga ini. Sekian ratus tahun Engkau berkarya atas kehidupan ini, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah mengakhirinya sebelum kedatangan Engkau yang kedua secara universal bagi kami. Engkau yang akan terus memberkati kami dengan setiap kegiatan yang kami lakukan, dengan setiap pelayanan yang kami kerjakan. Tuhan, kami pun berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Pemerintahan yang Engkau pilih dan Engkau tetapkan menjadi bagian dari kehidupan kami, untuk kami boleh tunduk, patuh, taat kepada mereka. Jangan biarkan mereka mengambil keputusan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan mereka menggemukkan tubuh mereka sendiri, tetapi mengingat ada domba-domba, ada masyarakat yang perlu diperhatikan dengan lebih lagi. Akhirnya Tuhan tentu memberikan kekuatan kesehatan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk menyelesaikan tugas perutusan mereka. Bapa di dalam surga, kalau kami boleh mengakhiri persekutuan doa pada saat ini, damai sejahtera-Mu itu terus ada bagi kami. Dan kami rindu Tuhan juga mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Oleh sebab itu, biarlah Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami ya Allah. Mohon pengampunan akan setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada saat ini. Biarlah Tuhan terus berkarya bagi kehidupan kita, tetap semangat menjalani hari-hari panjang kita. Seberat apapun kita pikul bersama-sama dengan Dia yang sudah menjadikan kita, sekaligus yang sudah mengutus kita ke dalam kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. Surrender all.
berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To you, Lord, I surrender. In you I found my strength, and now I give my life for the glory of your name.